Oke, kembali lagi bersama saya Septian Rizky sebagai investment spesialis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang menarik untuk dilirik. Di sini kita akan membahas terkait salah satu emiten yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk dengan kode saham ASSA. Nah, PT Adisarana Armada ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003, di mana PT Adisarana Armada ini atau ASA adalah suatu perusahaan layanan transportasi, di mana secara garis besar untuk bisnis yang dijalankannya adalah terkait rental kendaraan. Nah, ada beberapa bisnis yang dijalankan oleh PT Adi Sarana Armada. Namun secara garis besar bisnis yang dijalankan terkait dengan rental kendaraan. Baik itu untuk kebutuhan transportasi, logistik, dan juga PT Adi Sarana Armada ini juga memiliki bisnis seperti penyewaan layanan pengemudi dan juga jual beli mobil bekas. Nah, PT Adi Sarana Armada ini memiliki beberapa segmen bisnis. Di sini kita bisa lihat ada Asa Ren, ada Asa Logistics, ada Asa Driver Service, lalu juga ada GBA lelang otomotif nomor 1, lalu ada Sharecar dan ada Caroline. Nah, dari tiap bisnis ini menjalankan perannya masing-masing. Dan kita kan bahas mulai dari Asaren. Jadi PT Sarana Armada ini memiliki bisnis di mana bisnis dalam penyewaan mobil yang, di, yang dapat disewa oleh masyarakat dan juga suatu korporasi. Ada rental jangka panjang, ada rental jangka pendek, lalu juga ada carpooling dan ada kendaraan komersial. Di rental jangka panjang ini customer bisa memesan penyewaan mobil secara jangka panjang yaitu bulanan, 6 bulan, bahkan tahunan. Biasanya untuk kebutuhan penyewaan kendaraan untuk korporasi, untuk mobilitas para karyawan-karyawannya. Lalu juga Asaren memiliki rental penyewaan mobil jangka pendek juga, di mana masyarakat bisa menyewa 1 sampai 2 hari bahkan sampai 1 minggu untuk kendaraan yang disewakan. Lalu juga ada carpooling, di mana Asaren juga menyediakan jasa angkutan bersama, biasanya digunakan untuk korporasi mengatur mobilitas dari karyawan-karyawannya. Lalu juga Asaren ini juga menjalankan bisnis kendaraan komersial, di mana menyediakan beberapa layanan untuk mengangkut barang lalu mengantarkan barang jualan kepada beberapa customer dan kebutuhan bisnis. Nah, PT Adi Sarana Armada ini juga memiliki layanan di bidang pengantaran logistik, di mana ASA sendiri menyediakan jasa transportasi logistik yang di mana masyarakat bisa menyewa seperti mobil box, blind van, lalu truk untuk kebutuhan bisnis-bisnis para customer. Misal untuk mengangkut barang bisnisnya, lalu untuk pengantaran beberapa bahan baku untuk usaha, PT Asa Logistik menyediakan layanan itu semua. Dan customer bisa menyewa terkait truk, mobil box atau blind van tersebut dalam jangka waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, dan juga ASA ini sendiri juga memiliki layanan di mana kita bisa menyewa driver pribadi, di mana keunggulan ASA ini sendiri adalah diletak rekrutmen dari driver service yang ditawarkan oleh ASA. Nah, untuk driver service ini bisa dipesan oleh customer
yaitu dengan menyewa driver pribadi sehingga para customer tidak perlu pusing-pusing untuk istilahnya nyetir mobil karena sudah ada yang melakukan itu semua melalui eh, jasa yang diberikan oleh PT Adisarana Armada yaitu ASA Driver Service. Nah, lalu juga ASA saat ini memiliki platform yaitu Sharecar di mana tujuannya masyarakat bisa memesan penyewaan mobil melalui gadget atau secara online sehingga lebih praktis dan juga menyediakan penyewaan mobil secara B2B yang biasanya digunakan oleh korporasi untuk bekerja sama dalam menyewakan kendaraannya untuk kebutuhan perusahaan atau kebutuhan-kebutuhan karyawannya. Dan share car ini bisa diakses secara online dan saat ini sudah ada aplikasinya yang bisa di-download di Play Store. Yang tujuannya di mana masyarakat nantinya bisa memesan penyewaan mobil secara online dan melalui gadget dan tentunya sangat praktis. Lalu ASA sendiri juga memiliki usaha GBA Indonesia di mana usaha ini adalah berfokus pada penjualan berbagai unit otomotif dengan sistem lelang. Jadi usaha di sini ASA juga menyediakan penjualan kendaraan di mana penjualan tersebut berdasarkan sistem lelang. Nah, lalu selanjutnya ASA sendiri juga punya usaha yang bernama Caroline. Nah, di sini Caroline ini adalah sebuah situs yang dimiliki oleh PT Adisarana Armada di mana dalam bisnis tersebut PT Adisarana Armada dapat melakukan jual beli mobil bekas dan tentunya dengan harga yang transparan dan kualitas yang telah terpercaya. Nah, saat ini Presiden Komisaris untuk PT Adisarana Armada dijabat oleh Bu Erida dan beliau sudah menjadi Presiden Komisaris ASA sejak tahun 2016 dan berikut sepak terjang beliau sebelum menjadi Presiden Komisaris di PT Adisarana Armada. Nah, lalu untuk di jabatan direksi, untuk Presiden Direktur saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Andes Projo Sunaryanto Sekar Panjawati, di mana Pak Projo ini sudah menjadi Presiden Direktur ASA sejak tahun 2011 dan berikut sepak terjang dan pengalaman beliau. Nah, itu tadi terkait sekilas umum terkait bisnis-bisnis yang dilakukan oleh PT Adisarana Armada Tbk ini, di mana PT Adisarana Armada ini adalah perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat diperjualbelikan di masyarakat. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait laporan keuangan dari PT Adisarana Armada. Nah, berikut laporan keuangan dari PT Adisarana Armada. Karena video ini dibuat pada tanggal 7 Juni 2023, laporan yang baru terakhir keluar adalah laporan kuartal 1 2023. Di sini kita bisa lihat data keuangan dari PT Adisarana Armada Tbk. Kita lihat untuk total sales penjualan yang dicatatkan sampai kuartal 1 2023 ini tercatat sebesar 1,1 triliun rupiah. Dan di tahun sebelumnya mencatatkan pendapatan 1,5 triliun rupiah. Lalu di tahun sebelumnya lagi
mencatatkan pendapatan 963 miliar, di tahunnya lagi mencatatkan pendapatan sebesar 701 miliar. Kalau dilihat dari data ini, kita bisa lihat bahwa sales atau pendapatan yang diterima PT Adisarana Armada mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Di sini kita lihat untuk pendapatan pada kuartal 1 2023 1,1 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 triliun rupiah. Lalu untuk laba bersih di sini kita bisa lihat untuk laba bersih yang dicatatkan sampai kuartal 1 2023 tercatat 51 miliar rupiah. Lalu di tahun sebelumnya 72,9 miliar, tahun sebelumnya lagi 32,6 miliar, tahun sebelumnya lagi 34,7 miliar. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa ada sedikit penurunan di laba bersih yang dicatatkan oleh PT Adisarana Armada, yang dimana tahun ini mencatatkan 51,8 miliar, yang padahal tahun sebelumnya mencatatkan 72,9 miliar rupiah. Nah, itu tadi terkait laporan laba rugi di sini. Bisa kita lihat tadi, dan kita coba lihat untuk laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat di laporan posisi keuangan, kalau kita lihat di sini kas yang dimiliki oleh PT Adisarana Armada di sini terlihat 811 miliar. Lalu untuk total asetnya sebesar 7,3 triliun. Lalu untuk total utang dimiliki 4,7 triliun, dan untuk total equity atau modal 1,6 triliun. Nah, kalau dilihat dari data ini, kita bisa lihat untuk rasio debt to equity-nya PT Adisarana Armada ini lebih dari 1, dikarenakan liabilitasnya lebih besar dari nilai ekuitasnya. Nah, lalu untuk total aset 7,3 triliun, ini adalah total aset yang lumayan besar. Kalau kita lihat ini sekilas terkait total ekuitas di sini, kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun total ekuitasnya selalu meningkat. Hal ini menandakan bahwa perusahaan terus bertumbuh dan juga perusahaan selalu mencatatkan keuntungan. Dilihat dari total ekuitasnya yang selalu bertambah di tiap tahunnya, dan itu merupakan sentimen positif bagi suatu perusahaan. Apabila total ekuitas semakin besar, itu semakin baik dan semakin bertumbuh, semakin naik, tentunya itu adalah baik bagi suatu perusahaan. Nah, lalu kita lihat di sini, kita balik ke laporan. Kita coba lihat dulu untuk posisi arus kas. Nah, ini data dari arus kas dari ASA. Kita lihat di sini, ASA sendiri pada tahun 2023 ini mencatatkan arus kas dari operating activities-nya masih positif, dan di tahun sebelumnya negatif, tahun sebelumnya lagi positif. Nah, untuk tahun ini dilihat dari operating activities, ini adalah berita yang baik karena operating activities-nya di sini tercatatkan positif. Tandanya arus kas perusahaan memang masih tergolong baik. Dan untuk balik lagi, kita coba lihat lebih dalam terkait laporan laba rugi di sini. Untuk ASA ini sendiri, kalau dilihat trennya dari perkembangan pendapatan yang didapatkan dan laba bersihnya. Nah, di sini kita lihat untuk laba bersih, kita mulai dari tahun 2020, di mana laba bersih cenderung meningkat sampai tahun 2022, dan kuartal tahun ini terjadi penurunan sedikit. Dan begitu juga dengan laba bersih yang ditorehkan. 2020 laba bersih 34,
turun sedikit 32, lalu naik lagi 72, dan saat ini di 51. Namun secara garis besar untuk laporan laba rugi dari PT Adisarana Armada ini masih tergolong sangat baik. Karena apa? Perusahaan ini masih mencatatkan laba bersih dari tahun ke tahunnya. Nah, kalau dilihat di sini memang untuk laporan dari kuartal 1 2023 ini terjadi sedikit penurunan. Nah, namun penurunan ini masih lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun 2020 untuk pendapatannya. Bahkan pendapatannya melebihi nilai 1 triliun. Begitu juga dengan laba bersihnya. Laba bersihnya walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, masih lebih besar dari tahun 2021 dan tahun 2020-nya. Dan ini menurut saya masih baik perusahaan ini dalam mencatatkan profitabilitas. Nah, kalau dilihat lagi, di sini ada yang menarik, di mana rasio PER pada tahun 2023 ini cenderung kecil, yaitu di angka 13. Di tahun 2022 31, tahun 2021 43, di tahun 2027. Dan untuk rasio PBV sendiri tahun 2023 1,6, 2022 5,8, 2021 4,3, di tahun 2020 0,8. Nah, kalau kita lihat dari rasio PER dan PBV di sini, untuk PT Adisarana Armada untuk tahun ini tergolong valuasinya sangat murah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kalau kita lihat di sini PER-nya cenderung kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun sebelumnya ini nilainya 31, ini tahun 2021 43, dan saat ini hanya rasio PER-nya 13. Begitu juga dengan PBV-nya. Di sini saat PBV 1,6, tahun sebelumnya 5,8, tahun sebelumnya 4,3. Kalau dilihat di sini untuk mengacu pada PER dan PBV, bisa kita lihat bahwa PT Adisarana Armada ini sendiri saat ini memiliki valuasi yang murah atau under value. Nah, kalau dari data ini sekarang coba kita analisa sekilas terkait grafik perkembangan harga sahamnya. Nah, ini adalah grafik dari perkembangan saham dari PT Adisarana Armada. Kalau kita lihat di sini memang terjadi penurunan mulai tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini PT Adisarana Armada sempat menyentuh angka sampai 4.000 untuk harga saham per lembarnya di sekitar 12 Oktober 2021, dan saat ini harga saham di level 1.285 di tanggal 7 Juni 2023 pukul 15.44. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya menarik untuk PT Adisarana Armada ini karena apa? Di sini kalau kita lihat grafiknya ada pembentukan suatu pola, di mana pola di sini kita bisa lihat di sini ada pola yang menarik, di mana ini ada pola double bottom. Di sini kalau kita lihat
di mana ini adalah salah satu pola pembalikan arah di dalam analisa teknikal. Nah, kalau kita tarik garis lagi di sini, kita bisa lihat di daerah sini, ini adalah support kuat dari PT Adi Sarana Armada di level 685. Nah, ini bisa dibilang ini grafiknya cukup cantik, di mana pola ini adalah tanda dari pembalikan arah yang sebelumnya mengalami tren penurunan. Ada kemungkinan bahwa PT Adi Sarana Armada akan kembali untuk melanjutkan uptrendnya. Nah, dan di sini kami juga bisa sarankan di sini untuk masuk di area saat ini, yaitu di level 1285, dan kemungkinan secara jangka menengah ada kelanjutan kenaikan uptrend dari PT Adi Sarana Armada Tbk ini, karena juga PT Adi Sarana Armada Tbk ini untuk laporan keuangannya masih bisa digolongkan memiliki fundamental keuangan yang cukup baik, karena perusahaan selalu mencatatkan laba di tiap tahunnya dan laba yang dihasilkan tergolong cukup besar. Nah, kalau rekomendasi dari kami untuk investor yang ingin masuk di area 1285, bisa untuk masuk, dan untuk kebutuhan invest di jangka menengah. Nah, di sini kalau kita analisa lebih lanjut, kemungkinan untuk PT Adi Sarana Armada masih bisa melanjutkan kenaikannya, dikarenakan kemungkinan di laporan keuangan kuartal 2 nanti PT Adi Sarana Armada akan memiliki pendapatan dan laba yang lebih besar dan akan lebih baik, dikarenakan laporan kuartal 2 kemarin sudah mencakup operasional PT Adi Sarana Armada ketika Lebaran kemarin, di mana penyewaan mobil tentunya juga akan sangat tinggi ketika momen Idul Fitri kemarin. Dan kami perkirakan bahwa laporan keuangan PT Adi Sarana Armada Tbk ini akan lebih baik di laporan kuartal 2 nanti. Nah, itu sedikit rekomendasi dari kami, dan perlu kami ingatkan, rekomendasi kami sifatnya disclaimer. Tetap keputusan investasi balik ke tangan investor masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.